Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Yuk kita lihat market ya dulu teman-teman. Kita lihat kondisi market dulu ya. Ini adalah opening pagi hari ini teman-teman ya. Kita tengok dulu untuk indeksnya. Kita tengok indeksnya, opening ini cukup oke ya. Dia testing resistan ngelewatin close-nya kemarin. Oke, sebentar saya rubah dulu. Ya. Ini udah mulai turun lagi teman-teman. Jadi opening tadi sempat angkat ya ISG-nya. Kita lihat dulu mover marketnya bagaimana. Ini adalah mover marketnya teman-teman, bisa ngelihat. Kita refresh dulu. Wow, nggak ada yang angkat nih teman-teman marketnya. BCA-nya kecil aja, BRI kecil, BMRI kecil, nggak ada yang angkat marketnya. ISG-nya juga akhirnya sudah mulai setengah dari candlenya, baru naik 12 poin. Kalau dari sini memang kelihatan nggak ada yang angkat ISG ya. Ini BBRI sedikit naik. Oke, kemudian ya cukup oke sih, cuman masih belum stabil, baru 4 menit. Saham-saham yang bergerak. Nah, tadi malam teman-teman, tadi malam itu untuk kita refresh dulu. Tadi malam untuk Nasdaq-nya tanggal 2 itu naiknya 3%. S&P 500 1,4. Nasdaq-nya naik tinggi ya, teman-teman. Seharusnya saham-saham terkait teknologi hari ini melejit. Namun demikian Nasdaq-nya juga volatilitasnya tinggi karena di futuresnya Nasdaq ini masih dalam turunnya ya. ISG-nya masih cukup oke, market cap sahamnya masih belum ada yang angkat. Pian memberatkan ISG opening ini. Kemudian ada MDKA juga turun. Nah, sekarang kita lihat untuk saham-saham yang terkait teknologi. Ternyata untuk GoTo ya, terutama ini saya lihat nih masih belum bergerak. Nah, ini untuk detailnya kita lihat. Kita refresh dulu. Terkait teknologi memang masih plus ya, teman-teman. Nah, indeksnya terkait teknologi masih plus, cuman dia tidak memimpin pergerakan indeks saat ini. Oke, kita coba lihat dulu lebih jelasnya ya. Untuk pergerakan indeks kali ini saya refresh, dilihat oleh sektor terkait teknologi sekarang ya. Tadi kan berubah-berubah nih di sini. Di sini memang ini akan berubah. Nah, ini teknologi barusan dia lebih tinggi dari sektor lain. Teknologi ya naik turun terus. Nah, apa saham yang menggerakkannya adalah MTK ya, teman-teman. MTK, MTDL, MLPT ya. Ini semua terkait teknologi WIRJ itu. Ini saham-saham terkait teknologi. Memang kuncinya teman-teman kalau ya bukan kuncinya ya. Inilah gambaran sekilasnya gitu kalau malamnya Nasdaq-nya itu bergerak ya. Biasanya sektor teknologi ini ada peluang untuk rebound ya, teman-teman. Tinggal teman-teman pas pada saat opening langsung lihat aja di sini mana yang ini masih memimpin, refresh lagi. Kita urutkan lagi masih sektor teknologi walaupun naik turun. Saham-saham terkait teknologi kan ada EMTK ya, saya catat juga deh. Saham-saham terkait teknologi itu kan EMTK, kemudian MTDL, MLPT, WIRG gitu, GoTo, Buka itu masuk ya, Arto juga. Nah, kita lihat ya teman-teman sekarang satu-satu di sini yang terkait teknologi. Saya belum, ini ya udah bikin ya. Udah bikin. Ini kalau kita urutkan ada MTK tadi ya. Ya MTK memang break ya teman-teman. MTK memang break. Ini kemarin juga masuk bahasan saya. MTK teman-teman bisa perhatikan. Ini yang di bawah ini adalah konsolidasi sempitnya. Tapi sebenarnya untuk EMTK ini teman-teman bisa ngelihat saya tarik EMTK ini dari swing high di sini ya. Kemudian ada swing low dia di bawah ya. Swing low-nya di bawah. Jadi swing high-nya di sini. Swing low-nya di kisaran sini ya.
terus dia dalam tren turun ini dia rebound. Nah, ini resistan pertama teman-teman yang bisa perhatikan untuk MTK ya. MTK sebenarnya upside-nya masih cukup banyak, cukup terbuka lebar. 1146, 1280, 1370 ya teman-teman. 1370. MTK, kemudian tadi MTDL ya. MTDL juga ya, MTDL juga bergerak, kemudian MLPT. MLPT tapi masih jauh banget ya, masih jauh banget. Ini aja untuk chartnya aja belum saya update, jadi MLPT mungkin di skip aja dulu karena ini masih sangat-sangat jauh, sangat-sangat jauh pergerakannya begitu. Kita coba intip lagi untuk sektor ini tadi masih dipimpin sektor sekarang udah berubah ya, bergeser terkait info bank. Ini Arto bergerak lagi, BBAI, Arto ini teman-teman kemarin masih ingat ya bahwa kaitan dengan teknologi ini juga saham-saham bank digital juga teman digital ya, seperti itu. Kita coba bisa lihat untuk Arto ya, ini Arto. Arto sih sebenarnya menarik ya, cuman ini volatilitasnya juga cukup tinggi bisa dibilang begitu, dan juga rentang turunnya ini dalam banget, jadi agak-agak ngeri juga untuk posisi sekarang. Ini naiknya bisa dulu sempat tinggi banget terus sudah turun dalam-dalam ini, jadi kadang tuh melihat seperti ini emosi kita yang terpengaruh, apakah kita berani ambil ke saham yang volatilitasnya tinggi seperti itu. Kemudian ada BBAI juga. BBAI juga masih turun ya teman. Nah, sekarang kita lihat di tape readingnya ya teman-teman. Tape readingnya ini masih tape readingnya era ya. Sekarang kita lihat apa ya tadi? Tadi EMTK. EMTK modenya imbang sih. Ini kurang begitu menarik. MTK, MTDL imbang juga, nggak begitu menarik ya. MLPT yang tadi nggak begitu menarik, tipis sekali ya bit overnya, teman-teman mungkin bisa hindarin aja. Kemudian WIRG imbang juga, sedikit lebih ini, lebih besar di bitnya. Nah kemudian ini adalah GoTo. GoTo itu posisinya malah mode overnya lebih besar ya. GoTo saham-saham yang terkait teknologi, saya sampaikan tadi saham-saham yang terkait teknologi karena ininya ya, istilahnya apa, Nasdaq-nya tadi malam wenceng naiknya begitu, jadinya biasanya kita mengintip ke saham-saham terkait teknologi. Tapi GoTo hari ini stagnan dengan komposisi 13 versus 20, artinya bukan mode jalan seperti itu. Apakah ada yang menarik? Nah biasanya patokan saya tetap dari bisa dari running trade atau bisa juga dari ini teman-teman. Kalau saya ngelihatnya dari sini, nah ini beragam. Ini yang turun dalam ini transportation ya, transportation yang turun dalam. Ini ada HATM, Birdnya turun ya setelah kenaikan yang kemarin ya, cukup signifikan. Oke, kemudian kita akan lihat dulu untuk movernya lagi. Selalu dalam setiap saya melihat pergerakan saham itu selalu saya lihat berulang-ulang. Nah teman-teman bisa ngelihat sekarang komposisi dari mover market itu sekarang udah mulai berubah nih, sepertinya BCA, BRI mulai nanjak ya. Biasanya kalau di hafalan saya, kalau BCA, BRI nanjak itu biasanya GoTo-nya nggak bergerak. Kebalikannya kemarin ketika GoTo-nya itu, ketika Big Cap Banking-nya, Big Four Banking-nya ini bergerak, tidak bergerak, maka itu peluangnya untuk trading di GoTo. Kira-kira begitu, itu hafalan saya, belum tentu benar, tapi selama ini saya hafalkan cukup masuk gitu Pak ya, teman-teman, bukan masuk Pak Eko gitu. Cukup masuk. Oke teman-teman, kita coba refresh lagi. Selalu saya gunakan ini teman. Nah di sini masih belum ada formasi yang begitu jelas. Oke, kita lihat dulu untuk, kita bisa ngelihat juga dari sini. Kalau kita ini masih saham-saham ini saya set. Nah ini GoTo-nya mulai ke kanan teman-teman. GoTo-nya mulai ke kanan teman-teman bisa ngelihat. Sudah oper gigi lah istilahnya begitu. GoTo-nya mulai oper gigi, coba kita lihat dulu ya. Nah ini GoTo oper gigi nih teman-teman, dengan
19 versus 16-19. Ini mode oper gigi. Memang bisa jadi kadang ketika 15 menit pertama itu orang cenderung tidak akan mengambil posisi beli. Biasanya begitu. Kenapa? Karena di dalam 15 menit pertama itu orang sangat mungkin untuk buang barang. Teman-teman tahu ada yang namanya trading semalam ya. Jadi belinya kemarin sore, ketika mungkin kemarin, nah ini mulai keluar nih. Tajinya mulai keluar nih. Yang gede-gede ini, yang biru-biru ini. Ketika kemarin sore kelihatan bagus gitu, orang kadang cenderung akan berani positioning, tetapi biasanya hanya untuk one night trading gitu. Ini walaupun dia makan kanannya ribuan, tapi yang jual, yang pasang harga di sini juga udah mulai ribuan, ada 39.000, ada 10.000, ada 3.000. Jadi kalau yang makan kanan ada nih, ada 5.000 ya, ini 5.000 ini. Ini 5.000, ada yang buang 34. Bukan buang kiri ya. Sebentar kita lihat dulu. Dia kalau biru tuh dia makan kanan ya, teman-teman. Biru tuh makan kanan nih 18 sekian. 18, kita lihat kalau biru itu dia makan kanan ya. Kalau biru itu makan kanan, kadang tiba-tiba bitnya itu mengecil, tapi karena mereka mencabut bit dan memindahkannya ke kanan, teman-teman. Kira-kira begitu. Ini masih cukup imbang sih. Kalau dari komposisi buyer, komposisi bit overnya ini masih belum ini. Nah, ini coba saya switch ke era ya. Sekarang era ini dalam mode, ini era masih dalam mode jual ya, teman-teman. 86 versus 370. Tapi kita lihat dulu, karena era ini tadi kan opening 476. Ini beranjak naik 478, 480, 482, 484 ya. Era, teman-teman juga selalu harus lihat untuk harga sahamnya, average-nya maksud saya, average-nya 480 ya era. Era juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Nah, kemarin itu ternyata asingnya banyak keluar untuk era ya, teman-teman. Nah, untuk Aces kita lihat GoTo besar sekali teman-teman asingnya nih, teman-teman. GoTo asingnya besar sekali hari kemarin ya, 218. GoTo eranya malah dijual. Aces-nya gimana? Aces-nya kemarin kan sampai 500. Aces-nya juga kemarin asingnya besar ya. Besar, tapi sebelum-sebelumnya kan dia lebih besar lagi. Jadi masih belum begitu bagus. Cuman yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, GoTo ini sebenarnya komposisi asingnya udah mulai cukup oke ya. GoTo komposisi asingnya udah mulai cukup oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, GoTo udah bermain di 125 ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ini adalah era ya. Ini era. Ini era, teman-teman. Posenya masih pose jualan sih. Yaitu 80 versus 376. Oke, kita kembali lagi ke bahasan sini, teman-teman, ke running trade. Apalagi, kita lihat ini lagi. Saya selalu di dalam trading itu selalu berganti-ganti seperti ini ya, terutama mover-movernya. Nah, ini kita bisa lihat BRI melawan ya. Coba kita lihat dulu untuk chartnya ya, BBRI ya. Kita lihat dulu untuk perbankan. Kita lihat dulu untuk perbankannya ya, teman-teman. Oke, perbankan. Perbankan, karena di sini ada komponen yang harus saya lihat, yaitu big cap bankingnya, terutama itu loh mover, karena itu berpengaruh besar untuk menggerakkan bursa ya. Ini BNI dia mantul dari 50 retracement ya. Jadi BNI itu dalam tren dia naik di sini, ini tren naik ya, tren kecil ini. Maksud saya tren turun ini, dalam tren turun ini dia udah mulai rebound ke atas, maka ngebentuk resistannya ya. Ini resistan pertama, resistan kedua, 50 retracement. Nah, kemarin BNI sampai di 6178, terus kemudian terkoreksi. Terkoreksinya ini mantulnya memang overshoot atau melewati 50 retracement sedikit, baru kemudian dia mulai naik. Jadi overall untuk BNI ini masih cukup oke, ada potensi rebound. Mandiri juga, BRI harusnya lebih oke. Nah, BRI hari ini yang ngedrive market ya, teman-teman. Karena BRI mampu melawan ya.
BCA gimana? BCA masih, ya BCA sih cukup oke, tapi nggak kemana-mana sih dia. Masih tetap aja di situ. BTN ada rebound juga, Bank Danamon ketemu 50 retracement di garis saya kemarin. Bank Niaga resistan. Kemudian yang kemarin saya masukkan BJTM resistan, BJBR resistan cukup dalam, retrace-nya, balik arahnya. Penin Bank masih konsolidasi seperti saya sampaikan kemarin, grup Penin masih konsolidasi. Digital Bank Arto masih belum jelas ya teman-teman. BBYB, BBHI, kita kembali ke running trade ya. Multipolar, BBRI ini teman-teman yang ngacir nih, BBRI, BBCA. Ini big cap bankingnya harusnya dia mulai bergerak di sini. Kita refresh. Nah, benar sekali teman-teman bisa ngelihat bahwa di menit ke-19 ini BCA, BRI memimpin pasar teman-teman ya, menggerakkan IHSG naik. Nah, kita tentu akan lihat, nah ini IHSG-nya jadi jelas ya. IHSG-nya jadi jelas kan teman-teman ya. Ini composite IHSG. Dalam menitan mungkin teman-teman bisa mendapat. Nah ini adalah pergerakan IHSG dalam 1 menit ya. Kita ambil ke 60 menit aja. Kita dalam 60 menit atau 60 menit nggak kelihatan, kita set ke 20 menit aja. Nah teman-teman bisa ngelihat ini adalah pergerakan IHSG-nya melawan. Yang awalnya tadi kan IHSG-nya nggak kuat, tapi ini melawan. Kenapa bisa melawan begini? Ini karena mover marketnya teman-teman. Mover marketnya itu bergerak ini ya, BRI, BCA, BMRI, BNI. Jadi ini secara serentak tiba-tiba big cap banking melawan teman-teman. Ini yang saya bilang, dalam 30 menit pertama teman-teman tuh mungkin perlu mempelajari banyak hal dari apa yang terjadi di market ya. Nah ini kondisinya jadi begini, maka IHSG-nya pergerakannya jadi cukup kenceng ya, naik 0,4. Nah kita kembali lagi, refresh lagi. Memang selalu begitu ya teman-teman. Memang selalu kita harus melihat seperti ini. Nah ini lebih bagus lagi kalau teman-teman memiliki lebih dari satu monitor. Nah ini dominasi juga sudah mulai berubah sepertinya untuk sektor-sektor penggerak indeks. Nah, kita bisa ngelihat saham yang mendominasi per saat ini ya, per saat saya bicara ini adalah Infobank. Kita bisa klik terkaitnya apa aja. Oh, Arto bergerak. Nih, kita urutkan ya, BRI, BNI, BCA, BTN, Bank Mandiri. Ceritanya begitu. Arto, BTN juga naik. Jadi saat ini saham-saham terkait banking ya, saham-saham terkait banking ini dia bergerak. Ya, bergeraknya ya karena kemungkinan ada berita yang mendukung pergerakannya, kira-kira begitu. Terus kita lihat dulu lagi. Sekali lagi teman-teman, saya selalu merubah-rubah posisi saya di pergerakan seperti itu. Nah ini ada Agro, SSI, ACES, ACES 496, GoTo. Nah teman-teman bisa memilih juga hanya saham-saham pilihan teman-teman yang bergerak ya, nggak semua saham teman-teman bergerak bisa. Kalau saya biasanya saya set, misalkan saya hanya masuk ke saham pantauan saya, atau misalkan saham kita kemarin tanggal berapa itu teman-teman nggak bisa lihat memang anunya, tampilannya, karena saya nggak bisa aktifin full screen-nya. Misalkan saya akan aktifin yang tanggal 3 Februari ya teman-teman. Oke. Nah ini yang tampil hanya saham di 3 Februari saya teman-teman. Bentar, 3 Februari saya kasih volumenya 0 aja. Nah apa yang tampil di running trade saya sekarang ini adalah saham yang sudah saya filter hanya dari saham yang saya bahas kemarin. Nah kita bisa ngelihat Arto, Arto nih yang kenceng nih, Arto terus nih, Arto ya, Wika, PNBN, Penin Bank. Nah di sini teman-teman bisa terfokus keincaran teman-teman ya, keincaran teman-teman, karena teman-teman tuh bisa memfilter hanya saham tertentu aja. Hanya saham tertentu aja. Itu di sini ya settingnya, di setting ini. Tapi ini nggak saya tampilkan full screen, jadi teman-teman nggak bisa lihat. Bevin bahasan saya tadi malam.
BNBN, BVIN ya. Nah, dari sini mungkin teman-teman kalau udah ngelihat seperti ini bisa langsung beraksi. Oh, ini BVIN, GoTo, Arto. Coba kita lihat BVIN. Nah, BVIN langsung ketikkan di sini stok BVIN. Teman-teman lihat, nah ternyata BVIN beneran bergerak. BVIN adalah saham yang biasa saya bahas juga ya teman-teman ya. Jadi ini cukup potensial memang pergerakan dari si BVIN ini. Nah, dari analisa technical trading live pagi hari seperti ini, teman-teman tuh bisa belajar ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang bekerja tidak bisa ngelihat market, ya setidaknya bisa mendapatkan bagaimana sih kondisi market dari pagi hari itu, seperti itu. Nah, ini apalagi misalkan kita bisa lihat, nah kita juga bisa filter ya teman-teman. Kita bisa filter hanya saham tertentu saja, misalkan apa ya, misalkan saham-saham yang saya benar-benar sukai gitu aja bisa juga. Sebentar saya set dulu teman-teman ya, saya set dulu supaya saya bisa menampilkan teman-teman semuanya. Sebentar ya, setting OBS. Oke, jadi di sini tuh supaya teman-teman tuh bisa fokus. Supaya teman-teman tuh bisa fokus, maka teman-teman bisa menambahkan pilihan settingan tertentu ya. Sebentar saya upload settingannya. Sebentar ya, OLT. Saya oke, saya tambah datanya dulu teman-teman. Oke. Ya, kira-kira begini ya yang saya tampilkan ini. Jadi teman-teman tuh bisa mengeset tampilan seperti ini ya. Kalau all stock itu semua akan muncul. Kalau my favorite saja, maka hanya favorit tertentu aja yang nongol. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngelihat di bawah range itu ada settingan price mau di harga berapa sampai berapa. Kemudian change-nya di harga berapa sampai berapa gitu. Oke, saya sembunyikan dulu untuk settingan OLT ini. Ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya, sekarang yang bergerak atau saat ini GoTo-nya ada pelemahan nih, teman-teman. Kita kembali lagi, kalau saya biasanya saya kembali lagi ke market cap ya. Di sini saya refresh lagi. Jangan-jangan ini big cap bankingnya makin kenceng. Nah, benar, ternyata big cap bankingnya BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA dia makin kenceng. Nah, kondisi seperti ini kadang memang ya seperti yang sering saya sampaikan ya, ketika big cap bankingnya dia bergerak, biasanya Artonya, GoTo-nya melempem gitu. Itu tapi nggak ilmu pasti, tapi seringnya bisa seperti itu. Jadi cukup membantu lah seperti itu. Ya, cukup membantu, tidak pasti tapi cukup membantu. Nah, ini kalau dari sini Gropenin kok sepertinya mulai bergerak nih teman-teman. Khusus Gropenin teman-teman juga bisa kok memfilter. Nih settingan saya kan bisa di sini di setting OLT ini saya bisa memilih hanya Gropenin saja. Ya, misalkan Group Banking maksud saya. Group Banking saja. Sebentar ya teman-teman. Saya set Group Banking saja, udah saya setting. Nah, ini yang muncul hanya banking aja teman-teman. Nah, jelas kan BCA bergerak. Kita bisa set volumenya lagi. Kita hanya bisa set volumenya lagi, misalkan di bagian bawah itu volume kita kasih yang 100 lot aja. Oke. Nggak gerak ya, karena saya setting ya 100 lot saja. Saya setting ya 100 lot aja yang nongol teman-teman. Volume hanya yang 100. Kegedean sepertinya ya, jadi saya rubah settingnya di 50 aja deh. 50 lot. Tapi charge-nya termasuk yang turun ya. Nah, ini 50 lot aja teman-teman. Jadi di atas 50 lot dia nongol. Nah, di atas 50 lot dia nongol, tapi ternyata nggak banyak juga ya, 50, 51. Jadi tetap belinya yang beli kecil-kecil gitu ya teman-teman. Ya, ini karena saya ngambilnya big banking ya teman-teman. Kalau saya set ke all stock, dia akan cepat sekali pergerakannya ya. Tapi kadang ini membuat kita agak puyeng ya. Jadi kalau seperti ini biasanya saya kembalikan ke setting 100 minimal atau 50 aja deh. 50 saya rasa cukup reasonable.
Nah, seperti itu ya. Ini ada apa ini yang bergerak? Nah, biasanya seperti ini monitoring saya. Kembali lagi, selalu kembali ke sini, ke menu 0153, saya refresh. Nah, ini masih sama komposisinya, bisa dirubah mungkin. Ini yang mendrive pergerakan memimpin pergerakan masih Infobank Tekno ya. Seperti itu, Infobank diklik lagi, nongol juga banking tadi ya. Jadi BK bankingnya pada melaju lagi teman-teman ya. Dan biasanya memang saham GoTo jadi nggak bergerak. Begitu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya kita tengok dulu untuk kondisinya ya. Ini adalah bid overnya Era. Era masih sama ya, 141 banding 400, masih belum ada pergerakan ya. Ya karena biasanya memang saham jarang sekali bergerak bareng, walaupun sangat mungkin juga bergerak bareng, tapi saat ini enggak. Kemudian kita lihat GoTo. Ini GoTo 15 banding 20, bukan mode yang bagus untuk bergerak. Kemudian Aces 420 banding 427, imbang ya. Kemudian BBNI, kalau yang gede-gede BBNI sih mode ketemu resistan ini ya. Intraday resistannya ini. Kemudian BBRI imbang, BMRI sama sih, ini bukan mode bergerak. Ini ada resistan 9850 intraday, 10.050 intraday. BBCA bukan mode bergerak ya, karena overnya tebal jauh. Nah, oke teman-teman, ini bagaimana dengan kabar atau kondisi saham yang terkait batu bara teman-teman? Karena kita lama nggak bahas saham-saham yang terkait batu bara ya. Kita coba bahas deh saham-saham terkait batu bara. Nah, ini atau di sini dulu, di running trade dulu, saham terkait batu bara. Kita bisa pilih ya, coal ya. Kita lihat dulu coal. Mostly merah ya teman-teman, saham terkait batu bara mostly merah. Jadi sepertinya masih melanjutkan penurunan kemarin. Ini ada apa ini yang bergerak ini? Saham yang kemarin turun lama, coba kita cek ya. Oh, ini BSBK turun masih. Kemudian kita kembalikan ke Aces. Nah, GoTo-nya turun teman-temannya. Aces. Era coba. Nah, teman-teman, saya kalau dalam mode memantau itu biasanya paling 2 ya. Saya pegang barang tuh paling 2 seperti ini. Karena nggak banyak-banyak. Baru kalau saya perlu di chartnya, baru akan saya detailkan begitu. Oke, baik teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, analisa technical tape reading untuk saham 3 Februari 2023. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.